Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih-solihah, berjumpa lagi dengan Ibu Hikmah Fiani pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada kali ini kita akan menjelaskan materi taat. Jadi, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian taat. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dalil tentang taat. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui dan menyebutkan apa saja contoh dari taat. Anak-anak, ada yang tahu nggak sih taat itu apa? Taat menurut bahasa berarti patuh, tunduk, dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat berarti patuh dan tunduk terhadap segala peraturan yang berlaku. Jadi, taat kepada Allah merupakan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Beberapa penilaian tentang ketaatan terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul-Nya atau Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, kepada siapa saja sih kita itu harus taat? Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah ini yang paling pertama dan yang paling utama. Taat kepada Allah juga sifatnya mutlak, tidak ada tawar-menawar dalam aspek kehidupan. Yang kedua, taat kepada Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi, taat kepada Nabi Muhammad SAW ini sifatnya mutlak. Jika kita taat kepada Nabi Muhammad SAW, berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kita tidak taat kepada Nabi Muhammad, berarti kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, taat kepada ulil amri atau pemerintah. Jadi, taat kepada ulil amri atau pemerintah ini sifatnya tidak mutlak. Artinya, jika pemimpin kita berpegang teguh kepada kitab Allah, maka kita harus menaatinya. Namun, jika pemimpin kita tidak mematuhi atau menaati kitab Allah, maka kita tidak harus mematuhinya dan menaatinya. Ada 3 makna taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, taat bermakna patuh, yaitu kita mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, yaitu taat bermakna penurut, yaitu kita menuruti ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumber dari ajaran Islam. Yang ketiga, taat bermakna tunduk, yaitu kita tunduk kepada qada dan qadar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, contoh taat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Yang kedua, membayar zakat. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, melaksanakan haji. Dan yang kelima, menuruti atau menaati perintah orang tua.
Materi taat pada peraturan. Yang pertama, buatlah peta konsep hasil dari pemahamanmu menyimak tayangan video ini. Yang kedua, tuliskan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan hadis dari taat pada aturan, serta terjemahnya. Tugas dan jawaban dari kuis online tersebut dikerjakan di buku tulis masing-masing, lalu difoto dengan jelas. Usahakan jangan buram atau ngeblur. Selanjutnya, laporkan hasil tugas kalian dan dikirim melalui email masing-masing. Jika ada kendala melalui email, silakan hubungi guru mata pelajarannya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.